Astagfirullahaladzim. Kinder Joy, beliin aku Kinder Joy om. Semoga yang subscribe diampuni dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Seheri di Lorong Misteri. Mirsa, hari ini tepat di belakang saya merupakan sebuah wahana, yang mana wahana ini dibuat dengan tujuan untuk menghibur. Tetapi apa boleh buat, tujuannya malah melenceng menjadi tujuan mengantarkan sebuah anak kecil ke dalam liang lahat. Tepat di hadapan saya ini merupakan garis lintas polisi akibat kejadian insiden yang tidak diduga-duga, bahwasanya ada anak kecil yang naik, anak kecil di bawah 5 tahun naik ke wahana ini, langkah demi langkah sampai ke titik atas. Kemudian dia memanjat jaring-jaring besi ini hingga ujung atas. Dan naasnya anak itu terjun bebas dari atas ke bawah hingga kepala duluan yang menghantam beton. Dan di hadapan kita ini merupakan saksi bisu dari kematian si anak tersebut. Nah, hari ini saya dan tim Lorong Misteri akan melakukan adu nyali seorang diri di tempat ini. Ekstensi apakah yang akan kita dapatkan di tempat ini? Tetap saksikan Lorong Misteri Adu Nyali. Jadi Bang Heri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik teman-teman, hari ini hari di mana tengah malam menjelang subuh saya melakukan adu nyali seorang diri di wahana yang mana menjadi saksi bisu kematian seorang bocah kecil yang terjun dari atas setinggi 5 meter, terjun bebas dan kepala dahulu yang menghantam beton. Dan naasnya anak kecil itu nyawanya tidak bisa diselamatkan. Padahal warga sekitar sini sudah membawa anak itu ke puskesmas dan dilarikan ke rumah sakit besar. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kehendak ada di tangan Allah. Anak kecil itu mati bersimbah darah di kepalanya. Yang menurut pengakuan warga ada pendarahan juga di dalam otaknya. Sehingga anak kecil itu langsung mati seketika kejang-kejang di bawah ayunan ini. Dan hari ini kita tepat berada di wahana ini yang berada di dalam garis lintas polisi, terutama di sini. Ya. Ini masih di garis lintas polisi karena sudah menjadi area-area terlarang, area berbahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada suara. Sedikit
kita ulik. Saya tanya, Bang Hadi tanya kepada warga-warga sekitar sini maupun pedagang-pedagang sekitar sini. Jadi sebelum sore hari kejadian itu, warga siang hari, siang bolong melihat sesosok perempuan berambut panjang, berayun-ayun tepat di bawah di mana yang ada jembatan anak itu jatuh. Nah, di bawahnya ini merupakan tempat yang diduduki oleh wanita dengan rambut panjang tersebut dengan berjubah putih. Dan uniknya warga menyangkut pautkan bahwasanya itu adalah pertanda bahwasanya penunggu tempat ini meminta tumbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Suara. Saya mendengar seperti suara anak kecil meminta tolong, mengabarkan bahwa kepalanya sakit. Ya Allah, semoga ini merupakan eksistensi dari anak kecil yang menjadi korban, yang konon kata warga disangkut pautkan dengan penghuni sini, sesosok wanita berjubah putih, berambut panjang yang meminta tumbal. Jadi hari ini kita akan membuktikan apa sebab musababnya kematian si anak tersebut. Saya berharap saya dapat berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata di tempat sini maupun energi-energi yang tertinggal di tempat sini atas kematian anak kecil tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Suara anak perempuan atau wanita ini teriak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, ada suara minta tolong seperti bocah usia 5 tahunan, seorang laki-laki yang meminta tolong. Dari suaranya ini merupakan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Membayangkannya saja kejadian anak kecil itu terjatuh, saya tidak sanggup, teman-teman. Apalagi melihat secara langsung bocah meregang nyawa kejang-kejang dengan kepala bersimbah darah. Ya Allah, ya Rabb. Inilah dia, teman-teman ya. Penting untuk kita semua dan untuk para orang tua menjaga anak-anaknya ketika bermain maupun apapun itu. Ya. Di sini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendidik anak, untuk memproteksi anak dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jangankan bermain di tempat yang wahana-wahana yang tinggi seperti ini, yang cukup berbahaya, teman-teman ya. Untuk memainkan gadget handphone aja, buka TikTok, buka YouTube, itu perlu ada proteksi, perlu ada pendampingan sosok orang tua ya. Jadi anak yang tonton itu apa, yang anak konsumsi itu apa, yang anak pelajari itu apa, yang anak mainkan itu apa, perlu diproteksi di zaman saat ini, teman-teman. Di zaman dimana teknologi canggih sudah begitu dekat dengan kita, yang tidak mungkin kita mengatur semua itu, tetapi memulai dari kita memproteksi keluarga kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau saya tidak salah mendengar, sorry teman-teman kalau saya keliru, saya mendengar suara anak kecil meminta jajan. Apa ini? Hadir, assalamualaikum, hadir. Jajan.
Astagfirullahaladzim. Ya khadamul khadam, ya khadamul ruh, ya khadamul jasad, hadir. Hadir semua yang ada di tempat sini. Ekstensi ghaib ada di sini hadir. Assalamualaikum. Ya rajul ghaib wa ummul arwah, hadir. Astagfirullahaladzim. Kinder Joy. Beliin aku Kinder Joy, Om. Om, Kinder Joy. Aku mau Kinder Joy. Om, Kinder Joy. Ada suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Kuntil anak. Ya kuntil anak. Wahai kuntil anak, wahai perempuan berjubah putih dan berambut panjang. Kenapa kamu meminta tumbal di tempat ini? Apa salah anak itu? Apa salah bocah itu sehingga kamu meminta tumbal anak itu? Astagfirullahaladzim. Taubat kamu kuntilanak sebelum tiba saatnya hari pembalasan, sebelum saatnya tiba yaumul hisab, dan semua amal ibadah kamu diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taubat kamu. Jadilah makhluk yang Allah ridhoi. Ikutilah jalan kebenaran. Gak boleh kayak gitu. Tobat. Kalau memang kamu jadi dari bangsa jin, ikuti jalan kebaikan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ini kuntilanak. Astagfirullah. Sosoknya tadi berdiam diri, tenang banget, kayak gak punya salah teman-teman. Tiba-tiba hilang begitu aja, gak mau dengerin nasihat deh. Ya kita sebagai makhluk cuma bisa ngasih nasihat doang ya teman-teman ya, mengingatkan. Masalah implementasinya, masalah eksekusinya, dikerjakan atau enggaknya ya urusan dia sama Allah. Semoga dengan nasihat-nasihat kita ke setan-setan itu bikin si setan itu tobat, bikin si setan itu enggak mengganggu Bani Adam lagi ya. Sebab tujuan iblis itu, tujuan setan itu adalah mencari masa untuk bersama dia di dalam neraka. Itu tujuannya. Dan target dari setan-setan itu dan makhluk-makhluk syaitan dan iblis itu adalah kita Bani Adam. Makanya teman-teman, hati-hati dengan tipu daya muslihat dia, dengan disusupinya di hati kita ini kecintaan akan dunia teman-teman ya. Ini dia, hati-hati dari setan-setan ini. Baik teman-teman, saya akan membacakan doa-doa di sini untuk mengusir syaitan-syaitan ini, menetralisir tempat-tempat ini menjadi tempat yang baik, menjadi tempat yang tenang dari dan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, jauhkan dari ancaman-ancaman syaitan. Nah, oke teman, oke kawan-kawan. Astagfirullah, ada suara minta tolong lagi. Ini teman-teman, apabila teman-teman di rumah mungkin
Ya, di kontrakannya mungkin, di perumahannya mungkin, di tempat kerjanya mungkin, mendengar suara-suara semacam ini, suara minta tolong, suara ketok-ketok, suara yang kita yakini bahwasanya itu bukan dari suara binatang semacam tikus atau jangkrik atau binatang malam lainnya. Yang kita yakini ini adalah suara ekstensi dari makhluk astral. Hendaknya kita tidak meladeni dia, hendaknya kita abaikan dia, karena Shelton itu kalau kita ladenin nantinya teman-teman bakal berkepanjangan, ngerasa diajak dialog, ngerasa dilayanin. Jadi lebih baik diabaikan saja, kita gertak supaya hilang. Woi jurik, sia, gampar kau yang sia. Astagfirullahaladzim. Mau lo? Hei jurik bocil, gue gampar makai sila karfi lo. Fi khalaq Toha minum. Presentasinya. Alhamdulillah, tadi saya yang begitu jelas itu suara-suara anak kecil minta mengajak dialog saya, yaitu minta tolong, yaitu minta jajan, yaitu minta segala macam sebagaimana anak kecil bahkan. Ini anak kecil usia balita, laki-laki yang jatuh, dan itu terdengar suara anak itu seakan-akan dia sedang bermain-main di tempat ini. Dan tepat di belakang Bang Hadi itu ada ayunan, itu kuntilanak duduk di situ, Di sini. berdiri, iya, di jaring-jaring itu dia seakan-akan kayak mengancam saya, seakan-akan bertanya, apa maksud tujuan Anda datang kemari, begitu. Emang iya. Iya. Makanya Terus Bang Hadi hati-hati jawab apa? sama saya, mas, saya dakwahin dia, saya nasihatin supaya dia tobat lah, minimal tobat. Terus dia jawab lagi. Dia sih cuman, seingat saya dia tuh kayak memaki-maki saya, entah itu bahasa apa, itu kayak kurang begitu jelas, tapi kayak suatu kata-kata makian, cacian makian Jadi gitu. seperti apa contohnya? Ya nggak tahu, nggak jelas, cuman nada intonasinya itu kayak gitu. Emang setan zaman sekarang tuh nggak ada punya adab. Ya namanya juga setan. Setan ya dididiknya semacam itu. Oke. Emang itu tugas dia seperti itu. Dan tugas kita adalah amal ma'ruf nahi munkar. Udah, gitu aja pokoknya. Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan ya buat semua teman-teman yang ada dimanapun teman-teman berada. Saya berharap tontonan Lorong Misteri ini bisa menjadi tuntunan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan kita doakan anak kecil ini bisa tenang, bisa menjadi Kirim gerak. Allahumma sholli. Ya, kirim gerak tadi kayak burung terbang. Bisa menjadi penolong orang tuanya di akhirat kelak. Bisa menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.